Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang fundamental digital painting ya, yang wajib kita pahami sebelum membuat ilustrasi ataupun digital painting. Oke, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara shading dalam sebuah gambar atau objek, kita harus memahami persepsi objek tiga dimensi dan perspektif terlebih dahulu ya. Yang pertama ini kita pahami dulu. Kita samakan dulu persepsi kita ketika memahami sebuah objek atau melihat sebuah objek sebelum kita menggambarnya ya. Karena ketika kita nanti sudah punya persepsi dalam pikiran kita objek ini adalah objek 3D, nanti kita pun lebih mudah untuk menggambarnya atau mudah juga untuk membuatnya seperti tiga dimensi atau kita bikin shadingnya gitu ya. Yang pertama, ini saya contohkan dengan objek-objek sederhana dulu. Di sini ada tiga objek ya, ada silinder, ada lingkaran. Nah, menurut kalian ini gambarnya flat atau terlihat tiga dimensi? Pastinya terlihat tiga dimensi ya, karena ada unsur tiga dimensi yang dipenuhi di sini. Di dalam objek ini, yang kalian lihat ini, terdapat kedalaman atau volume di setiap objeknya ya. Dan volume itu didukung dengan eh, shading atau lighting pencahayaan yang semakin membuat objek ini terlihat menonjol seperti tiga dimensi, bukan hanya terlihat seperti objek yang flat gitu ya teman-teman. Jadi syaratnya tiga dimensi ini terlihat volumenya atau kedalamannya. Nah, teman-teman kalau ada yang sudah pernah mencoba software 3D, mungkin kalian akan apa namanya familiar dengan sumbu ini ya, sumbu X, Y, Z gitu ya. Jadi dalam satu objek ini, misal objek kubus, bila ingin terlihat 3D, terlihat volumenya, terlihat kedalamannya, itu harus terlihat lebar, panjang, dan juga tinggi objek tersebut. Jadi itu modal utama ketika kita melihat objek 2D yang kita gambar nanti agar terlihat lebih realis dan terlihat bervolume gitu ya. Dan akhirnya ketika kita membuat shading, pencahayaan, tekstur itu lebih mudah dan terlihat lebih bagus ya, lebih ideal gitu ya. Jadi terlihat lebih sempurna dan tidak flat gitu. Awalnya kalian harus memahami ini tadi ya. Persepsi lihat dulu, kriteria melihat objek tadi harus berbentuk tiga dimensi. Lalu yang kedua, kalian juga harus memahami konsep perspektif ya atau sudut pandang gitu ya. Karena nantinya ketika kalian membuat objek, menggambar digital painting ataupun tradisional manual, sebenarnya tuh kalian membuat objek-objek simple ini fungsinya untuk mensimplifikasi atau menyederhanakan objek ya. Walaupun kita nanti menggambar sebuah apa namanya, menggambar kepala orang gitu misalnya. Ya ini saya contohkan di sini kepala orang atau sebuah pose gitu. Ilustrasi ini saya pose gini. Sebenarnya ini bukan objek yang rumit seperti ini, teman-teman. Awalnya kita harus tahu posisi mana, di posisi mana kepalanya nanti. Kita simplifikasi dari bentuk lingkaran, setengah lingkaran ada hidung, mata. Ini kita simplifikasi dulu menjadi apa namanya kubus ya, lebih gampang. Ini nanti biar terlihat volumenya dan terlihat di sisi mana sih kita menggambar gitu ya, biar lebih gampang. Setelah kita buat kubus gini, enaknya kita bikin eh, lingkaran di belakangnya ini ya teman-teman, lingkaran ini ya, setengah lingkaran ya. Jadi ini kubusnya kita belah dua dulu. Jadi ini nanti menjadi guide ya, menjadi
apa namanya eh, jadi guide teman-teman untuk menggambar gitu, menggambar lingkaran itu. Jadi kita pahami dulu bentuk kubusnya, lalu kita anggap aja kita belah jadi dua ya. Nah, ini kan ada dua bagian teman-teman. Bagian yang ini mungkin saya kasih warna beda ya, depan dan belakang gitu ya. Ini depan, oke. Lalu saya kasih warna beda, ini yang belakang gitu ya. Ini bagian belakang. Jadi terbagi dulu antara kepala bagian belakang dan kepala bagian depan. Ini saya contohkan ketika nanti teman-teman ke tahap selanjutnya ya. Jadi objek perspektif, objek tadi ketika ingin terlihat 3D atau terlihat proporsional, kita harus memahami volumenya dulu gitu. Nah, kalian tidak akan bisa membuat objek seperti ini kalau kalian belum menguasai perspektif. Nah, ini berlaku untuk objek apapun, teman-teman. Ya, yang saya contohkan di sini adalah objek kubus. Ini objek sederhana saja. Objek kubus ini berbentuk beda-beda tergantung sudut pandang atau perspektif kita. Dan yang saya garis merah ini adalah vanishing point atau titik lenyap ya. Kalau teman-teman tuh melihat tuh kayak di eye level, apa namanya? Level mata kalian melihat dari yang paling jauh. Kalian kalau melihat pemandangan dari jauh atau jalan raya dari jauh itu kan terlihat datar. Nah, itu vanishing point-nya, titik lenyapnya di situ, di garis horizontal, teman-teman. Paling jauh, yang paling horizontal lurus, sampai objeknya nggak kelihatan, itu adalah titik lenyap, teman-teman. Nah, itu biasanya jadi guide. Pertama kali kita membuat perspektif ya, itu jadikan guide dulu. Kita tentukan dulu titik lenyapnya di mana. Semisal seperti ini. Ini adalah titik lenyapnya. Ini adalah titik lenyapnya di sini. Atau tentukan garis horizonnya gitu ya. Teman-teman pengen menggambar apa namanya? Menggambar kota misalnya ya. Yang simpel aja dulu. Kota. Ini ya. Ini titik lenyapnya ada di sana, di sini. Kita bikin satu aja lah, biar lebih gampang dulu ya. Kita bikin satu aja. Di sini ada kota, apa gedung gitu ya. Titik lenyapnya di sini. Berarti bagian belakang gedung itu akan terlihat sedikit. Jadi terlihat ketebalannya gitu teman-teman. Nah, ini bagian yang mungkin nanti terlihat sedikit ya. Ini bagian samping yang terlihat. Tuh ya. Begitu juga nanti objek-objek yang lain. Jadi ini dijadikan guide ya, apa namanya ya. Buat kalian gambar, seumpama di sini ada objek apa namanya lingkaran gitu ya. Jangan lingkaran nggak kelihatan ya. Kita kasih objek yang lebih kecil misalnya. Otomatis saya juga akan mengikuti titik hilangnya di sini, titik lenyapnya tadi. Jadi ini adalah bagian samping dari objek tersebut misalnya.
begitu seterusnya. Dan ini levelnya bisa macam-macam teman. Bisa ada di mungkin agak depan gitu ya. Misal objeknya ada di agak di depan. Kita bikin eh, kotak di sini ya. Lalu ini gimana perspektifnya? Karena titik hilangnya ada di sini, kita ikuti aja. Kita bikin garis yang sesuai. Saya kasih warna lain biar kelihatan. Nah, ini sisi dari yang kotak di bagian depan. Jadi semua objek nanti akan mengikuti titik lenyap yang kalian tentukan ini. Ini satu titik hilang atau satu titik lenyap. Nah, nanti mungkin bisa saya berikan video lengkap atau saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi ini fundamental dari apa namanya digital painting ya. Setelah kita bisa melihat objek flat atau objek datar tapi dengan perspektif dengan asumsi 3D, jadi kita bisa melihat nih walaupun objeknya flat seperti teman-teman kalau suka anime, sebenarnya di situ ada perspektifnya, sebenarnya di situ ada uh, volumenya gitu ya. Tapi cuman teman-teman belum apa ya, belum terbiasa atau teman-teman mungkin tidak menyadarinya. Jadi apapun di dalam objek apapun di dalam digital painting nantinya basicnya ada di sini di cara pandang kita terhadap objek. Kita melihatnya sebagai objek 3D, lalu kita juga paham perspektif, bagaimana titik lenyapnya di mana, ini kamera view-nya dari mana, apakah dari bawah, dari atas, atau dari samping gitu ya. Dan bagaimana melihat sebuah objek yang rumit menjadi simpel gitu. Seperti ini, objek kepala tadi ketika kita melihatnya bisa menjadi sebuah kubus atau objek yang sederhana, kita bisa melihat bagian depan mana, bagian belakang mana, bagian samping mana, sehingga ketika kita membuat objek yang lebih kompleks itu akan lebih mudah. Oke, selanjutnya adalah ini yang saya maksud ketika kita melihat persepsi objek 2D terlihat tiga dimensi. Ketika ketika melihat apa namanya objek buah seperti ini, yang kita bayangkan bukan sebuah sebuah pir ya, buah pir yang flat, tapi kita harus bisa membreakdownnya seperti ini teman-teman. Review saya ini terlihat di dalam kepala saya ini sebenarnya ini tidak flat. Sebenarnya ini objek 3D ya, berbentuk 3D dan memiliki volume gitu ya, volume gitu ya. Nah, sebenarnya bentuk kontur permukaannya itu seperti ini ya teman-teman. Ada yang agak ke dalam, ada yang agak menonjol keluar gitu ya. Dan bentuknya membulat. Jadi dalam kepala saya, ketika melihat sebuah objek lalu ingin menuangkannya menjadi gambar, ini yang ada di dalam pikiran saya. Jadi ini bentuknya melingkar ya teman-teman. Bola gitu loh, apa namanya ya, setengah lingkaran gitu ya kalau pir ini. Bukan hanya kita menggambar sebuah pir yang flat,
cuma flat kayak gini, tapi ini harus ada konturnya ya, permukaannya itu seperti apa, bagian mana yang melingkar gitu ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa permukaannya ini ada bagian depan dan belakang dan samping itu ya. Mungkin bagian depannya adalah di sini, ini bagian depan, ini bagian depan, ini bagian samping ya, di sini bagian samping. Nah, ketika kita sudah mengetahui sisi mana depan dan samping, otomatis ketika nanti kita membuat shading atau lighting pada tahap selanjutnya itu akan lebih mudah karena persepsi kita melihat objek itu sudah berbentuk 3D ya teman-teman. Ketika kita nantinya mengarahkan sumber cahaya itu juga akan lebih mudah. Oke, fundamental selanjutnya yang harus kalian kuasai selain apa tadi? Ada eh, volume 3D gitu ya. Ada perspektif. Kalian harus memahami titik hilang gitu ya atau garis horizon tadi. Terus kalian juga harus bisa mensimplifikasi objek-objek yang rumit menjadi objek-objek yang sederhana untuk memahami eh, bentuknya, konturnya gitu ya. Lalu nanti kalian bisa lanjut ke lighting ya, shading ataupun pencahayaan. Nah, untuk lighting sendiri ini sebenarnya secara teori dibagi dengan jadi bermacam-macam bagian ya. Yang pertama ada shadow core ini bagian yang tergelap. Nah, ketika melihat ini ada highlight di sini berarti ada cahaya di atas ini ya. Sebenarnya ada eh, ketika ada cahaya di sini putih di sini atau bagian objek yang paling putih ini berarti ada cahaya dari sini. Itu ya. Langsung menyorot di sini karena ini bagian paling kontras, paling putih itu adalah bagian yang terpapar cahaya atau bagian paling depan yang kena cahaya duluan gitu ya. Lalu di sini ada shadow, bagian shadownya ini ada shadow core, shadow. Kalian nggak perlu melihat istilah ini juga nggak apa-apa. Lebih simpelnya adalah bagian shadow yang paling gelap ini adalah bagian yang tidak terkena cahaya. Nah, bagian permukaan objek yang tidak terkena cahaya itu ya, teman-teman. Sedangkan bagian halftone setengah ini terkena cahaya sedikit, paling sedikit. Lalu bagian sini semakin maju otomatis paparan cahayanya semakin banyak teman-teman. Jadi terlihat warna asli objeknya. Semisal ini sebuah apel berwarna merah, berarti warna aslinya sebenarnya yang ini. Base colornya tuh yang ini. Base colornya warna dasarnya yang ini. Lalu di sini sudah agak menggelap. Lalu bagian shadow core ini bagian yang sama sekali tidak terkena cahaya, jadi merah hampir hitam itu. Lalu yang bagian bawah sini biasanya itu bagian merah gelap ini bercampur dengan refleksi material yang di bawahnya. Seumpama di sini di bawahnya ada kertas berwarna merah gitu ya, misalnya berwarna pink gitu ya, berwarna merah, merah agak pink gitu ya. Di sini ada kertas berwarna merah. Warna merah ini akan merefleksi ke sini teman-teman, akan merefleksi ke bagian lingkaran sedikit. Itu ya teman-teman. Jadi mereka menyebutnya mungkin reflected light ini. Lalu di sini ada cast shadow. Cast shadow yang gelap ini terbentuk karena cahaya tadi tidak bisa mengenai alas yang di bawah pink langsung ini tadi teman-teman.
Jadi terhalang oleh objek. Kan seperti kalau kalian tahu kalian jalan siang-siang tuh ya, kalian ada di sini, lalu kalian terkena cahaya, cahaya matahari, bagian bayangan kalian yang membentuk tubuh kalian itu namanya cast shadow gitu ya. Shadow yang berbentuk objek tersebut gitu, bentuk orang itu namanya ini cast shadow. Nah, ini cast shadow itu bagian ini begitu juga dengan ini. Sebenarnya ini saja sudah cukup untuk bekal kalian membuat lighting atau shading, teman-teman. Nah, mungkin saya contohkan menggunakan objek ya. Saya gambar sederhana aja. Ini coba saya gambar apel. Apelnya ada di alas berwarna semisalnya hijau, hijau gitu ya. Hijau atau kuning lah ya, orange kuning gitu ya. Lalu gimana ini nanti kalau terkena cahaya gitu ya. Nah, anggap saja dia ada di ruangan. Ini ya. Untuk membuat shadow, nah, tentukan dulu arah cahayanya. Semisal nih, cahayanya ada dari sini ya teman-teman. Cahayanya dari sini. Ini cahayanya. Lalu bentuknya seperti apa? Seperti teori tadi, eh, kita bikin shadownya dulu teman-teman. Yang terkena cahaya adalah apel bagian sini ya. Kalau kalian bingung, kita breakdown dulu. Bentuk apelnya seperti apa? Seperti tadi ketika kita menyontohkan di buah bir tadi, kita bisa bikin di sketsa tadi ya. Nah, kontur apel itu seperti apa sih permukaannya? Gitu. Umumnya bentuk apel itu kan seperti ini ya teman-teman. Permukaannya mana yang paling depan, mana paling belakang gitu ya. Nah, ini untuk guide kalian untuk agar kalian lebih mudah memahami. Ketika ada cahaya dari sini mengenai permukaan, bagian sinilah yang paling akan terang gitu ya.
Kita kasih putih aja ya, karena cahayanya paling terang. Kayak cahaya itu putih. Lalu kita pilih bagian paling gelap. Ini juga ada tips untuk teman-teman. Untuk digital painting jangan memilih warna hitam solid ya. Semisal ini warnanya merah, kita pilih warnanya merah tua saja ya. Jangan sampai hitam 100%. Kita pilih daerah sini. Tuh, anggap saja ini apelnya nah, yang tidak terkena cahaya. Bagian sini. Lalu teman-teman bisa memperhalus. Caranya nanti bisa pilih jenis brush yang pinggirnya blur nih ya teman-teman. Lalu kita mainkan opacity di atas ini dengan apa namanya pressure-nya kita mainkan. Lalu kita pilih eyedrop tool. Sini eyedrop tool ini shortcutnya I. Jadi ini fungsinya memilih atau apa namanya mengambil center warna ya. Ketika kita pilih merah, nanti warna yang dipilih di sini menjadi merah. Warna yang kita klik nanti akan menjadi palet warna yang kalian pilih. Misal ini merah gitu. Lalu kita gosokkan di sini. Jadi untuk membuat apa namanya half tone ya, untuk memperhalus itu tentukan dulu bagian yang tergelap tadi menggunakan warna yang solid sebelum kalian menggunakan warna yang lebih soft gitu. Di sini akan terlihat objeknya lebih 3D ya teman-teman. Bagian yang tergelap tetap adalah bagian yang paling jauh dari cahaya atau yang sama sekali tidak terpapar cahaya. Tapi tipsnya jangan milih warna hitam yang solid, pilihlah bagian gelap dari warna kalian. Misal merah di sini ya pilihlah merah marun. Jangan pilih hitam paling pojok tapi di tengah-tengah aja. Ini, seperti ini. Lalu di sini ada cast shadow ya. Jadi bayangan yang terbentuk karena objek apel ini gitu ya. Karena ini warnanya kuning gitu ya. Kita pilih bagian kuning yang gelap. Jadi kembali lagi tipsnya kalau memilih warna gelap dari suatu objek, jangan pilih hitam 100%, pilihlah warna-warna di bawahnya ya yang gelap paling gelap tapi jangan hitam paling apa? Hitam paling pojok gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini shadow-nya. Ya, anggap aja seperti ini dulu. Dari cast shadow ini juga kalian bisa mainkan intensitas cahayanya ya teman-teman. Ini yang paling gelap misalnya. Lalu kalian bisa kasih efek blur misalnya, biar lebih realistis.
Lalu di sini ada refleks refleksi warna kuning yang akan nempel di bagian apel ya. Karena alasnya berwarna kuning, jadi ada sedikit warna kuning yang nempel di sini. Ini refleksi dari objek di bawahnya. Kalau untuk highlight, ya highlight yang warna putih ini, kalau kalian teman-teman pengen lebih realis, mungkin kalian jangan hanya warna putih saja, mungkin cari warna merah. Di sini palet merah bagian kita klik merah ini, lalu kita geser ke kiri ya, bagian yang agak pink gitu, biar warnanya lebih menyatu. Untuk menyatukan warna tadi, kalian bisa pilih brush-brush yang bentuknya seperti ini ya, yang blur itu. Oke teman-teman, dengan objek seperti ini, dengan mengetahui fundamental-fundamental yang tadi saya jelaskan, mungkin bisa lebih membantu teman-teman untuk membuat shading atau membuat digital painting terlihat lebih bagus ya, bentuknya lebih sempurna dan terlihat konturnya gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.